Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dengan NIM 4112322043 dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah grafik dan visualisasi data. Pada UAS ini, saya mengerjakan soal dengan NIM ganjil yang terdiri dari 3 soal. Nah, seluruh penyelesaian ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan Google Colab dengan library NetworkX, Matplotlib, dan NumPy sesuai dengan ketentuan soal. Ditonton sampai habis ya. Baik, kita mulai dari soal pertama ya. Bisa dilihat di sini. Jadi sebelumnya tadi itu pada soal ini diberikan studi kasus tentang perusahaan distribusi kopi yang ingin menentukan jalur pengiriman paling efisien dari gudang utama ke beberapa kota tujuan. Jaringan distribusi dipresentasikan dalam bentuk graf berbobot, di mana node menunjukkan gudang atau kota, sedangkan edge menunjukkan jalur dengan bobot berupa jarak. Pada soal ini saya diminta membangun graf menggunakan Python, mencari rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, membuat visualisasi jaringan, serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Untuk soal pertama dari pertanyaan pertama ya, di soal ini saya membangun graf menggunakan library NetworkX. Saya membuat node yang terdiri dari gudang A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, saya menambahkan edge atau jalur distribusi beserta bobot jaraknya sesuai dengan data pada soal. Nah, hasil output menampilkan seluruh node dan edge berhasil dibuat sehingga graf telah dibentuk dengan benar. Nah, pada pertanyaan kedua, saya memvisualisasikan graf menggunakan NetworkX, di mana visualisasi ini memperlihatkan hubungan antar node beserta bobot jarak pada setiap jalur. Node ini ditampilkan dengan warna biru, sedangkan edge ini berwarna abu-abu, sehingga struktur jaringan distribusi dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga, di mana saya menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute pengiriman paling pendek dari gudang menuju H. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pemrograman, diperoleh rute terpendek yaitu menuju B, kemudian ke D, dilanjut ke G, yang terakhir ke H. Dengan total jarak itu 32 km. Kemudian pada pertanyaan keempat, saya menghitung total jarak tempuh menggunakan fungsi Dijkstra/path/length dari NetworkX, di mana hasilnya menunjukkan total jarak pengiriman sebesar 32 km yang merupakan jalur dengan jarak paling minimum dibandingkan jalur lainnya. Selanjutnya pertanyaan kelima, saya membuat visualisasi graf dengan memberikan pewarnaan khusus pada rute terbaik. Semua jalur ditampilkan, namun jalur hasil algoritma Dijkstra diberi warna merah dan dibuat lebih tebal sehingga lebih mudah dibedakan dari jalur distribusi lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang keenam, algoritma saya membuat kesimpulan bahwa algoritma Dijkstra ini sangat sesuai digunakan pada kasus distribusi logistik karena mampu menentukan jalur dengan total jarak paling kecil pada graf berbobot positif. Nah, dengan mengetahui rute terbaik, perusahaan tersebut dapat mengurangi biaya operasional, menghemat bahan bakar, mempercepat waktu pengiriman, serta meningkatkan efisiensi proses distribusi kopi. Demikian penjelasan saya untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, saya akan menjelaskan di mana pada soal ini diberikan studi kasus mengenai sebuah perusahaan distributor kopi nasional yang ingin meningkatkan efisiensi rantai pasok. Jadi perusahaan ini memiliki 1 gudang di pusat kota A dan memiliki 4 gudang cabang, yaitu kota B, C, D, dan kota E.
Nah, tugas yang diberikan adalah memodelkan graf logistik menggunakan network X, kemudian menghitung rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, serta membuat visualisasi graf dengan ukuran node berdasarkan permintaan stok, menampilkan bobot jarak pada setiap jalur, dan memberi warna khusus pada rute terpendek. Nah, pada pertanyaan pertama, di sini saya sudah membuat graf menggunakan library network X, di mana setiap node merepresentasikan kota, sedangkan setiap edge di sini menunjukkan jalur distribusi dengan bobot berupa jarak antar kota sesuai dengan data pada soal. Nah, setelah graf di sini selesai dibuat, program akan menampilkan daftar node dan edge untuk memastikan data telah terbentuk dengan benar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, saya menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung rute terpendek dari kota A menuju seluruh kota tujuan. Nah, di sini program secara otomatis menghitung jalur dan total jarak setiap kota menuju setiap kota. Nah, hasil yang diperoleh di sini yaitu rute B, yaitu rute menuju kota B memiliki jarak 10 km, maaf ya. Kemudian kota C sebesar 15 km menuju kota D melalui kota C dengan total jarak 20 km, dan menuju kota E melalui kota C, kemudian kota D dengan total jarak 30 km. Nah, di sini menunjukkan bahwa jalur melalui kota C semuanya lebih efisien dibandingkan jalur melalui kota B. Kemudian pada pertanyaan ketiga, saya membuat visualisasi graf menggunakan network X dan matplotlib. Ukuran setiap node dibuat berbeda ya di sini sesuai permintaan stok kopi. Jadi kota dengan permintaan yang lebih besar memiliki ukuran node yang lebih besar juga. Nah, bobot jarak ditampilkan pada setiap edge agar informasi jarak dapat terlihat dengan jelas. Nah, selain itu, rute terpendek hasil algoritma Dijkstra ini diberikan warna merah sehingga lebih mudah dibedakan dengan jalur distribusi lainnya. Nah, kemudian berdasarkan hasil visualisasi terlihat bahwa kota D memiliki ukuran node terbesar di sini karena memiliki permintaan stok yang paling tinggi yaitu 50 ton. Kemudian diikuti kota E sebesar 45 ton, dan visualisasi ini mempermudah ya dalam penggunaan si pengguna dalam memahami hubungan antar kota sekaligus melihat jalur distribusi yang paling efisien. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan algoritma Dijkstra dan visualisasi graf mampu membantu perusahaan menentukan rute distribusi dengan jarak minimum sehingga biaya operasional dapat ditekan, waktu pengiriman menjadi lebih singkat, dan proses distribusi kopi menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3, di mana pada soal ini diberikan studi kasus mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang sedang menyusun strategi mitigasi bencana tsunami. Nah, di sini terdapat 5 zona pemukiman yaitu Z1 sampai Z5 serta 2 posko evakuasi utama yaitu posko A dan posko B. Nah, tugas yang diberikan adalah melakukan analisis kedekatan spesial menggunakan jarak Euclidean, kemudian membuat visualisasi peta mitigasi bencana menggunakan matplotlib dengan pewarnaan zona berdasarkan posko terdekat, ukuran marker sesuai jumlah penduduk, dan garis putus-putus yang menghubungkan setiap zona menuju posko evakuasi terdekat. Langsung saja kita akan menjawab pada pertanyaan pertama. Saya menghitung jarak Euclidean dengan dari setiap zona menuju posko A dan posko B menggunakan library NumPy. Program membandingkan kedua jarak tersebut, kemudian menentukan posko yang memiliki jarak paling dekat sebagai tujuan evakuasi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan zona 1 dan zona 2 memiliki jarak paling dekat menuju posko A sehingga diarahkan untuk melakukan evakuasi tersebut ke posko A. Bisa dilihat di sini. Sedangkan zona 3 dan zona 4 serta zona 5
memiliki jarak yang lebih dekat menuju posko B, sehingga diarahkan menuju posko B. Nah, selanjutnya kepada pertanyaan kedua dari soal nomor 3 ini, saya membuat visualisasi peta mitigasi menggunakan matplotlib dalam bentuk scatter plot 2 dimensi. Posko A dan posko B ditampilkan menggunakan marker berbentuk segitiga agar mudah dibedakan dari zona pemukiman. Zona yang menuju posko A diberi warna hijau, sedangkan zona yang menuju posko B diberi warna biru. Nah, untuk ukuran marker di setiap zona ini disesuaikan dengan jumlah penduduk, di mana semakin besar jumlah penduduk, maka ukuran markernya juga akan semakin besar. Contohnya di sini ada zona 4 memiliki marker paling besar karena dia ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.500 jiwa. Sedangkan zona 5 ini memiliki marker paling kecil karena hanya memiliki 300 jiwa. Selanjutnya, saya menambahkan garis putus-putus dari setiap zona menuju posko evakuasi yang telah ditentukan. Nah, garis ini bertujuan untuk memperlihatkan jalur evakuasi secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Nah, jadi berdasarkan visualisasi yang dihasilkan, pembagian zona evakuasi terlihat dengan jelas, di mana zona yang berada di sekitar posko A membentuk satu kelompok, sedangkan zona yang berada di sekitar posko B membentuk kelompok lainnya. Visualisasi ini juga membantu BPBD dalam menentukan prioritas penanganan, terutama pada zona dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Nah, di sini sebagai kesimpulan, metode jarak Euclidean dan visualisasi spesial mampu membantu proses pengambilan keputusan dalam mitigasi bencana. Dengan mengetahui posko terdekat untuk setiap zona serta melihat persebaran penduduk melalui visualisasi, proses evakuasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Demikian untuk penjelasan saya untuk dari soal ujian akhir semester untuk mata kuliah grafik dan visualisasi data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.